Alhamdulillahilladzi a'tana minan ni'amil lati la tu'addu wa la tuhsa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yakunu bihi mukhtassa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan 'abdin lam yakun mu'anidan wa la 'asa. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi shara bi syafa'atil 'uzma mukhtassa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fausikum ibadallah wattaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wa nahnu ala dhalika minasyakirin wasyahidin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, walau dalam keadaan kita ditimpa musibah, walau dalam keadaan kita ditimpa kesusahan, kita tetap dianjurkan untuk memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beriring salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana mudah-mudahan kata Rasul, orang yang banyak syafaat, orang yang Allah berikan syafaat, orang yang Rasulullah memberikan syafaat di hari kiamat nanti, kata Rasul, aktsaruhum alayya salatan, orang yang senantiasa memperbanyak salawat untukku, kata Rasul. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2022. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023. Era baru, perubahan baru, pemikiran baru, ini harus kita lakukan. Dalam sebuah hadis Rasul, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu, kata Rasul, bukan seorang pejabat, bukan seorang ASN, bukan seorang pangkat milioner, tidak. Khairun nas, sebaik-baik kamu, kata Rasul, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Semakin bertambah umurnya, semakin bertambah usianya, semakin bertambah pula kualitas ibadahnya, semakin bertambah kualitas amalan-amalannya. Inilah ciri-ciri orang-orang yang terbaik. Wa syarrun nas, ciri-ciri orang yang celaka, kata Rasul, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Panjang umurnya, panjang usianya, tapi semakin ambruk kualitas ibadahnya, semakin menurun kualitas amalannya. Inilah yang kita diragukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui era 2023 ini, mari sama-sama kita berazam untuk memperbaharui diri kita, berubah dari yang tidak baik menjadi jauh lebih baik, dari yang pendapat sering menyalah-nyalahkan pendapat seseorang. Sekarang banyak ini, di mana-mana tempat baca Yasin bid'ah, baca Quran bid'ah, Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, segalanya bid'ah. Mari sama-sama kita jangan saling memperdebatkan. Para alim ulama zaman dahulu
mereka sering berselisih paham, tapi tidak marah. Mereka tetap baik, sopan, santun, adab, memprioritaskan adab, akhlak, bukan mengecam orang lain. Amalan kau salah, amalan aku yang betul. Baca Quran salah, Allah memasukkan engkau ke dalam surganya bukan dikarenakan amalanmu, bukan dikarenakan banyak amalanmu. Allah memasukkan engkau ke dalam surga dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan amalan kita bagus, tidak. Jadi kalau kita tidak sependapat dengan orang yang membaca Quran, baca Yasin, Maulid, Mi'raj, silahkan. Itu hak kita untuk beribadah. Jangan ikuti mereka. Silahkan kita ambil amalan orang lain untuk beramal. Tapi jangan kita mengklaim, menyalahkan, saling berdebat, saling menyalahkan. Ini yang tidak baik, menunjukkan akhlak tidak baik, menunjukkan adab, kurang adab kita. Silahkan kalau memang berselisih paham kita, beda pendapat, silahkan. Tapi jangan kau klaim dirimu lah yang paling benar, dirimu lah amalanmu lah yang paling betul. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di tahun 2023 ini mari sama-sama kita untuk menjadi yang lebih baik. Min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ciri Islam yang terbaik itu kata Rasul meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Umur kita semakin bertambah, sadar. Usia kita semakin bertambah, sadar. Allah titipkan banyak nasihat di dalam diri kita. Berupa ubat sudah memutih, mata sudah mulai kabur, pendengaran sudah mulai berkurang. Banyak nasihat yang Allah berikan kepada kita. Artinya apa? Di tahun 2023 ini mari sama-sama kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita mencari kebaikan-kebaikan Allah, bukan satu sama lain berbeda pendapat, langsung berhujah-hujahan, berselisih paham. Akhirnya apa? Berkelahi, bercokol-cokolan. Mari sama-sama kita untuk saling bertoleransi dengan perbedaan yang namanya perbedaan pendapat. Silahkan kalau Anda tidak setuju dengan pendapat-pendapat yang ahli sunnah lakukan, silahkan. Tapi jangan kau memaksakan dirimu untuk mengklaim bahwa amalan itulah yang paling benar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, sebentar lagi kita akan memasuki pesta besar-besaran. Ini salah satu pesta paling maksiat besar terbesar. Apa itu? Di malam tahun baru. Khamsin, 15 perkara kata Rasul. Kalau kau melakukan 15 macam perkara, hillun bihal bala, tunggu Allah akan datangkan bala. Yang pertama, nih, jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita, jaga cucu-cucu kita. Jangan sampai ada seorang laki-laki yang datang ke rumah kita membawa anak perempuan kita. Jaga. Ini maksiat. Maksiat paling terbesar itu adalah puncaknya di malam tahun baru. Kita sudah semua tahu setiap kegiatan tahun baru banyak maksiat. Hotel penuh di booking, berpesta boyan, minum arak, minum khamar. Ini salah satu yang mendatangkan bala Allah Subhanahu wa taala. Lagi viral berita di dalam TV One, baru-baru ini terdapat satu truk, satu motor penuh yang berisi sabu tertangkap di Medan. Kenapa? Inilah visi dan misi orang-orang Yahudi. Belajar kita dari tahun-tahun kemarin, tahun-tahun yang sebelumnya, seorang siswi warga Tanjung Balai, malu kita, masih teriang-iang kejadian ini di tengah-tengah telinga kita. Seorang siswi
ketika malam tahun baru di hotel kilometer 7 setelah maaf diperkosa banyak laki-laki yang biadab, akhirnya perempuan tadi dibunuh. Ini harus kita jaga. Waspada anak-anak kita, waspada keluarga kita, jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Maaf, beberapa tahun yang lalu lebih dari 1 juta kondom yang dimasukkan ke Indonesia. Supaya apa? Remaja-remaja kita hancur. Supaya pemuda-pemuda kita hancur. Inilah puncak terbesar maksiat di malam tahun baru. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita waspada anak-anak kita, sama-sama kita waspada cucu keluarga kita. Jangan sampai kita biarkan anak kita dibawa oleh jantan yang akhirnya mereka melakukan seks bebas, melakukan segalanya bebas. Ini sudah trending. Wala taqul akal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang namanya Nasrani, yang namanya Yahudi, yang namanya Majusi, yang namanya non-Muslim tidak senang sama kamu, tidak senang sama anak-anak kamu selagi anak-anak kamu tidak mengikuti tradisi budaya mereka. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita ada aparat di sekitar kita untuk mengamankan, untuk meminimalisir, untuk bersyukur kita. Ini satu karunia Allah yang Allah turunkan di kota kita ini. Allah masih cinta dengan kota kita ini. Makanya untuk itu mari sama-sama kita saling bekerja sama. Sama-sama kita saling bekerja sama. Jangan sampai kejadian yang lalu terulang kepada keluarga kita. Jangan sampai kejadian yang lalu terulang kembali di tengah-tengah masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai penutup hadis Rasul, "Maka yaumuhu khairan min amsih bahwa rabihun." Siapa hari ini ibadahnya, amalnya, kebaikannya, sedekahnya lebih baik daripada yang semalam dan kemarin-kemarin, bahwa rabihun, dialah orang-orang yang beruntung, kata Rasul. Maka yaumuhu mithlan min amsih bahwa maqulun. Siapa hari ini sama saja ibadahnya, sama saja kebaikannya, sama saja sedekahnya dengan hari semalam dan kemarin-kemarin, dialah orang-orang yang merugi, kata Rasul. Ada tingkatan yang ketiga, ini lebih celaka lagi. Mangkana yaumuhu su'an min amsih fahuwa mal'unun. Siapa hari ini lebih buruk, lebih jelek amal ibadahnya, lebih jelek kebaikannya, sedekahnya daripada yang semalam dan kemarin-kemarin, dialah orang-orang yang terlaknat, kata Rasul. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di era 2023 ini, mari sama-sama kita azamkan diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Ingat, ajal tidak bisa memandang bulu. Kita anggap kita sehat, kita anggap kita ini masih muda, lama lagi mati. Jangan. Lihat beberapa minggu yang lalu ada seorang hamba Allah, sehat, muda, tak sakit, jatuh di kamar mandi, akhirnya pecah pembuluh darah, mati. Wa matari nafsu bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang tahu bagaimana kau akan mati dan di mana kau akan diproses, akan dimatikan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita dengan kehadiran 2023 ini kita bangkitkan terus gairah agama kita. Jangan lagi berbeda pendapat, sudah yang lama-lama. Kalau memang amalan ahli sunnah baca Yasin, baca Quran, silahkan, jangan kau larang, jangan kau anggap itu salah, jangan kau anggap amalanmu yang paling benar.
Jangan lagi ada perbedaan-perbedaan di antara kita. Yuk, mari sama-sama kita bertoleransi untuk menyikapi perbedaan-perbedaan mazhab. Itu yang pertama. Yang kedua, mari sama-sama kita di era 223 ini, mari kita tambahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita untuk mencari kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas amalan kita. Kita tingkatkan terus kualitas ibadah kita. Kenapa? Orang yang cerdas, kata Rasul dalam sebuah hadis, bukan seorang pejabat. Orang yang cerdas bukan seorang guru yang melahirkan anak didiknya sampai sukses, sampai berhasil. Tidak. Orang yang cerdas, kata Rasul, bukan seorang teknologi yang canggih, menciptakan pesawat tempur, sanggup menciptakan pesawat terbang. Tidak. Tapi orang yang cerdas, kata Rasul, Al-Qais man dana nafsahu wa amilan ba'dahu. Orang yang cerdas, kata Rasul, tahu dia akan mati dan diperbanyaknya amal kematiannya. Inilah orang-orang yang cerdas. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan era 2023 ini Indonesia menjadi aman, Indonesia menjadi damai. Jangan lagi ada pertikaian, jangan lagi ada perdebatan, jangan lagi ada kita berkelahi, berburuk sangka kepada sesama muslim, saudara-saudara kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور